Jo. Lu udah lihat apa? Ngerti saham gak sih? Yang ini ada post ngerti saham di Instagram. Ngerti saham? Oh, Instagram ya. Ada yang dia sharing komen gitu isinya. Saya abis pinjam online 10 aplikasi dapat 170 juta. Saya HK Antam tadi langsung 500 lot. Tolong kakak. HK Antam apaan maksudnya? Hah? Nggak tahu gua. Lo kalau KFARB tidak ada yang beli lalu gimana ya Pak? Karena saya beli saham KF menggunakan uang arisan dan uang titipan ibu-ibu PKK. Sekarang di portofolio sudah minus hampir 25%. Sebaiknya gimana ya Pak solusinya? Bingung mau jawab apa kalau ditanya Pak. Post Udah kapan lihat sih? belum? Belum lihat. Iya, tapi post kapan itu? Ya gue dengerin penjelasan. Ini one day ago. Ada juga yang apa? Saya nyangkut IRRA, mana udah gadai tanah sama gadai BPKB mobil. Jadi maksudnya apa sih? Mereka Kayaknya ngutang ya, buat... jadi menurut gue juga pas baca, nggak ngerti, gue mesti mikirin dulu. Tapi kayaknya menurut gue, ini tuh apa? Mereka nge-share pengalaman mereka make uang panas. Tunggu, mereka jadi gadai barang, minjem buat beli saham. Yoi. Terus sekarang bingung karena nyangkut apa? Maksudnya nyangkut tuh berarti lagi Ini rugi tadi, gitu. iya lagi minus 25%. Oh. Terus bingung duitnya gimana balikin ya? Iya, terus bingung. Nah, menurut lu hal-hal kayak gini ini tuh bisa terjadi kenapa, Jo? Ini sih tipikal banget istilah yang namanya fenomena FOMO. Sekarang. Ngerti tahu. Gue sering juga sih, kayaknya gue juga pengalaman. Coba dijelasin dulu FOMO tuh gimana FOMO? FOMO tuh kayak YOLO, Jir. Singkatan doang, 4 huruf. Apa? FOMO. Kalau YOLO kan you only live once. FOMO tuh fear of missing out. Oke. Itu setahu gue juga literal. udah masuk Oxford Dictionary tahun Bisa jadi, 2014, 2013 itu even FOMO tuh udah termasuk English Dictionary, man. Bisa juga ya. Enggak tahu juga apa ya, pokoknya itu literally ya singkatan dari itu, fear of missing out. Fear of missing out. Yes. Oke. Kalau dengar fear of missing out artinya apa tuh kira-kira? Takut ketinggalan. Bener, ketinggalan kereta. Berarti secara general mungkin mental health gitu kali ya. Sebenarnya iya sih. Lebih ke mental health. Lebih ke psikologi orang-orang. Bukan cuma di saham ya. Yeah. Bisa apa ya? Sosial media, for example. Oh iya bisa juga. Sekarang kan tren Iya, orang lu banyak kayak misalnya. tiap hari. Iya fashion. Kayak Contoh misalnya ya orang-orang apa pada pakai ini nih. Terus lu nggak mau ketinggalan, pengen ikutan. Nggak mau ketinggalan tren bisa juga kan? Nggak mau ketinggalan tren. Iya. Tapi kalau nggak mau ketinggalan tren, bisa juga kali ya orang minjem duit buat beli sesuatu supaya nggak mau ketinggalan tren. Menurut lu mungkin nggak? Ya ini contohnya ini. Ini kan beli saham buat keuntungan dia. Oh. Kalau misalnya beli baju lah. Ya gampang ya ini sih contoh normalnya paling orang minjem uang untuk apa? Menghidupi gaya sosial hidup dia yang mereka yang tinggi. Kan banyak tuh cerita-cerita orang, bos, gue minjem ini dong. Tapi ternyata dia liburan gitu loh. Terus buat post-post di Instagram ya? Iya, post-post Instagram. Iya tuh. Oh iya ya kalau liburannya bisa baju gitu atau sepatu atau jam kali atau ya atribut badan juga mungkin ada juga ya orang kayak gitu ya. Mungkin ya gue nggak tahu sih. Lu ada pengalaman sendiri nggak? Kalau barang kayak gitu sih gue kagak ada. Tapi kalau ini apa namanya? Kalau saham kayak gitu FOMO, tapi gue ngerasa sih gue sih sendiri ya pengalaman gue. Gue ngerasa gue emang psychologically gue orangnya FOMOan. Oke. Tapi FOMO gue dalam batas wajar. Oke. Berarti lu masih bisa memilah kayak kalau gue melakukan ini salah, kalau gue melakukan ini ada bordernya ya. Kalau gue tahu sampai setitik inilah gue FOMO. Artinya gini, maksudnya gue FOMO sesuatu misalnya kayak Tesla ya. Naik terus kan. Gue waktu awal Tesla naik kenceng awal tahun ini tuh gue ngeliat wah gila sih. Karena gue gue sebenarnya udah mau beli Tesla tuh. Gue udah plan mau beli Tesla dulu summer 2019 waktu harganya masih 200-an sebelum stock split lagi. Iya kayak nadi tuh masih lurus doang, horizontal doang, nggak naik nggak turun nggak jelas. Gue sebenarnya mau beli di situ. Cuma gue inget waktu itu gue ngerasa
gue bilang ke diri gue sendiri, ini kesalahan gue juga yang kalau udah gue sebut di video sebelumnya, gue mencoba timing the market, gue bilang gue mau beli Tesla tapi gue tunggu turun dikit dulu deh, tunggu ke di bawah 200 gitu, terus gue mau beli. Tapi akhirnya kan nggak turun-turun, malah naik terus. Nah pas dia naik terus gue ngerasa anjing, gue ketinggalan nih, pingin beli tapi FOMO gitu. Tapi gimana ya, gue ragu juga karena sebenarnya kan kalau beli saham semakin naik harganya semakin besar risiko lu gitu kan. Iya. Nah jadi waktu dia makin naik gue ngerasa FOMO, tapi gue bisa handle sendiri. Tapi kalau lu bisa bilang mungkin akhirnya gue beli saham Tesla tapi udah di harga mahal banget, bisa juga itu partially karena FOMO ya, karena gue takut nggak mau ketinggalan. Nah, jadi bukan gara-gara plan atau apa gitu, tapi gara-gara apa? Enggak sih, tapi sebenarnya kalau Tesla, in case of Tesla, gue bukan karena FOMO. Gue karena emang ngeliat ini emang gue ngerasa masih ada room to growth di masa depan. Jadi kayak kalaupun gue beli sekarang masih oke lah. Tapi maksudnya gue sering tuh ngerasain kayak gitu. Misalnya kalau dia naik tuh gue ngerasa FOMO. Cuma gue nggak take action untuk FOMO gue biasanya. Jadi gue nggak langsung saat itu juga, wah naik langsung gue beli, langsung gue minjem duit atau apa. Oh dan minjem duit gitu-gitu, itu limit gue juga. Gue FOMO selama gue akan take action FOMO itu selama gue punya uangnya. Oke. Kalau gue nggak punya uangnya ya udah gue dimana ya udah gue udah miss. Jadi sebenarnya lu merasakan, cuman lu nggak. Gue nggak bereaksi, iya. Dan kalaupun gue bereaksi, bener-bener bereaksi, gue bereaksi karena gue punya resources ya, gue punya duitnya atau ini gue bisa beli. Kalau emang gue saat itu gue FOMO bener-bener dan gue nggak punya uangnya, gue nggak akan take action. Jadi gue kayak ya udah gue miss, mau gimana lagi gitu. Ya emang kayak menurut gue FOMO normal. Jadi normalnya juga kalau lu merasa FOMO bukan berarti harus minjem kan. Nah menurut lo kalau ada orang yang minjem gitu, sulit tuh masalahnya, Sat. Itu masalahnya. Lu kalau FOMO bisa nggak psikologi lu bilang untuk ya udah diem, nggak ngapa-ngapain, nggak ikutin FOMO-nya. Nah itu dia. Gua bisa, tapi orang lain mungkin kayaknya di case ini ya, mereka karena mikir kan apa, wah kalau gue beli sekarang ini udah pasti naik nih, 100% bakal naik, gue bisa cepet kaya. Kayaknya orang-orang pada take action karena itu pikirannya bahwa wah gue bisa cepet kaya dari sini sekejap set langsung jadi. Yang nggak ada ya, maksudnya nggak ada yang kayak gitu. Bukan nggak ada aja, cuman nggak ada yang tahu gitu kan. Nggak ada yang tahu, tapi maksudnya nggak ada yang bisa nebak. Dan iya, in general maksud gue, tapi lu kalau mau menghasilkan uang gitu, lu harus either hard work iya atau take risk yang banyak sebesar mungkin, atau ya butuh waktu. Semua nggak bisa sekejap tuh, susah banget, bener-bener pure harus beruntung banget. Kalau mau sekejap set bisa langsung kaya. Gue juga pernah nih FOMO tapi dan gue mereaksi. Jadi tapi gue pakai uang panasnya dari tabungan gue. Jadi ya kan gue tabungan gue ada minimal lah, tabungan gue segini kan. Nggak boleh habis ini, nggak boleh diambil lagi yang buat emergency gitu. Nah terus apa gitu, gue lupa apa ya. Saham apa barang? Saham. Aduh, apalagi grup WhatsApp. Fuck ini. Terus gue juga ada join Wall Street Bets di Discord kan. Dan itu kayak Reddit. Iya dari Reddit ada Discordnya, kayak chat group gitu di Wall Street Bets. Itu orang-orangnya isinya kayak selling hype gitu. Dan isinya kayak gimana sih? Gue nggak punya sih. Gue nggak pernah lihat. Tapi lu mesti ini deh. Kalau mau lu join Discord terus lu join the Wall Street Bets. Dia isinya orang-orang selling hype gitu. Terus kadang-kadang emang bener. Kadang-kadang ada orang kayak gue dengerin kayak gue baca dia tiba-tiba bisa bilang, let's say dia bisa bilang Apple bull gitu. Pas gue cek bener-bener pas gue liat candle-nya itu bener-bener langsung bullnya tinggi banget, bener-bener kayak gitu. Nah gue kena tuh sempet fuck apa nih hari ini apa, terus gue nggak ada duit lagi. Yaudah ntar dulu gue ambil dari emergency dulu, gue masukin. Cuman dikit, cuman tetap uang panas kan. Nah, tapi tunggu. Lu ngambil dari emergency fund lu, tapi nggak lu habisin kan? Enggak. Oke. Tetap aja kan, gue masukin. Karena uang panas itu gue jadi tidak bisa decision gue tuh nggak rasional gitu lah. Jadi gue masukin kan, kayak naik dikit, turun dikit, gue deg-degannya gimana gitu. Jadi akhirnya gue cuman kuat kayak
meskipun naik sih waktu itu kayak naik berapa persen, langsung gue jual aja deh, gitu loh. Karena lu takut turun lagi. Iya. Terus ada nggak sempet turun terus lu Nggak, yang itu, kayak panik? nah pengalaman gue pakai uang panas sekali itu doang sih. Terus habis itu gue, Untungnya langsung naik gitu, tapi lo langsung jual cepet gitu ya? iya, dan tapi ya untungnya juga nggak seberapa karena gue pas ngeliat naik itu udah gue nggak berani lagi gitu loh, karena emang itu uang panas gitu kan. Psikologi lu langsung ke bawah ya? Anjing Iya, nih kalau ini emotion gue kayak udah mumpung naik segini nih, nanti kalau turun lagi, wah, iya kan, nah emergency itu gue gawat ya. langsung aja deh gue jual, dan ya abis itu gue jual, gue ngerti gitu, anjing nggak enak juga kalau pakai uang ginian. Terus abis dari itu gue nggak lagi, jadi gue kayak merasakan deg-degannya sih. Tapi kalau gue untungnya nggak juga kuat, lu jadi gue nggak berani. FOMO pun lu masih pakai uang lu sendiri, dan itu pun emergency fund lu Iya, yang masih iya. nggak separuhnya doang kan, paling berapa Iya, persen lah dari nggak not even separuh gitu, kayak cuman sedikit lah. Berarti kalau sampai minjem gitu atau nggak ada nggak pernah kan? Gue nggak, kalau minjem gitu sih mungkin itu nggak perlu ini ya, bukan. Tapi gimana ya saat jadi kalau kayak gitu, maksudnya gimana dong cara em, ngatasinnya gitu supaya orang ini, maksudnya ini kan psikologi ya, ini Iya. problemnya psikologi kita, bahwa kita ngerasa oh kalau gue nggak ini gue bisa ketinggalan profit, ketinggalan duit banyak nih. Gimana ya, gue juga bukan. Gimana cara ngatasin? Maksudnya kita bisa ngomong yang dari based on cerita kita, gue bilang gue FOMO tapi gue nggak take action based on FOMO gue, jadi gue keep calm. Kalau gitu kan gak ada damage ya. Kalau lu pun yang lu bilang FOMO dan lu take actionnya tapi masih dalam batas limit yang mana Gue masih nggak bisa berbahaya gitu, gue masih mampu gitu kan. Tapi maksudnya gue ngerti juga mungkin orang-orang kalau yang nggak mentally, psikologinya nggak kayak lu atau gue yang bisa bilang gue nggak akan take action ini, gimana kira-kira tuh cara ngatasinnya? Gimana ya, tapi gue juga bukan psikologis apa ya, dulu juga yang denger nih ya, jangan apa, Jangan dengerin kata kita. jangan telan omongan gue langsung aja gitu juga. Tips-tips Karena aja, gue tapi bukan, tips-tips gue bukan gampang. menasihati, gue cuman ngasih tahu apa yang gue pikir berdasarkan apa yang gue baca gitu kan. Jadi bukan berarti lu harus kayak gue, enggak. Cuman menurut gue itu kayak, gue pernah baca di artikel-artikel gitulah. Basically itu hal pertama yang membuat lu FOMO tuh karena lu unsatisfied with your life gitu, men. Kayak Tapi ini apa? unsatisfied with your life tuh, ini sebenarnya di semua manusia gitu gak sih? Lu kayak selalu mau lebih. Iya, selalu makanya. mau lebih. Nah. Nggak pernah puas. Iya, selalu tapi mungkin in some extent itu berlebihan, ngerti nggak? Karena apalagi zaman sekarang sosial media kan, kayak lu tiap hari lihat story orang jalan-jalan, lihat story orang ini, sedangkan lu cuman di rumah doang. Fuck, gue masa kayak gini-gini doang sih, gue pengen kayak mereka juga. Itu kan input dari luar kehidupan kita juga masuk memperparah FOMO juga, men. Iya. Tapi kayaknya perlu juga orang-orang tahu bahwa kemarin ada teman kita juga nih ya ngepost responnya ke itu kan, ke si ngerti saham kayaknya. Yang orang-orang perlu tahu bahwa sebenarnya yang kelihatan di luar itu mereka nggak tahu dibaliknya apa kan. Maksudnya yang kayak misalnya ada orang-orang nih nunjukin untung gede nih di saham ini, saham X. Tapi mereka nggak tahu mungkin sebenarnya dia udah rugi berapa di situ, udah sempet rugi berapa di saham-saham lain yang mereka kayak gitu juga, nggak gara-gara ngejar kenaikan. Karena katanya in general sih sesuatu yang naik cepet Turun bakal cepet. dibantingnya pedih juga. Ya itu dia, makanya menurut gua orang-orang cuma mau mendengar apa yang mereka ingin dengar aja sih. Makanya mereka ngeliat orang untung, dia percayanya ya gue juga ikutan, pasti gue juga untung gitu loh. Padahal kayak social media is not a real life gitu kan. Gaya banget lu. Jadi sebenarnya semua yang lu post-post di Instagram lu, gue juga nggak perlu percaya bahwa itu semua manis-manis doang. Iya kan. Oke. Dan menurut gue juga yang paling penting sih, lu harus grateful dulu ya. Lu harus bersyukur atas apa yang lu punya. Jadi kayak gue selalu mikir kayak, contohnya aja nih simple, kayak gue ngeliat lu pada udah pada invest kan. Dan gue belum bisa nih. Gue kayak shit, gue ketinggalan gimana nih gue, kayak what have I been doing in my whole life gitu kan, kayak gue ngapain masih di sini aja. Ya gue juga kayak kepikiran gitu sih, kayak ya nggak sampai stres juga sih, cuma ya kepikiran aja kan, kayak kalau makin pikir lu stres gitu kan. Nah tapi untungnya gue sih waktu itu mikirnya kayak, ya gue nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak kalau lu stresin
mikirin sesuatu yang lu nggak bisa apa-apain, ya lu nggak akan, ya cuman memperdalam, apa ya, bikin lu stres sendiri aja sih menurut gue. Jadi kayak, lu harus melihat sekitar lu juga, lu harus punya, menurut gue ya ini ya, kayak, gue mikirnya ya, dia aja yang nggak bisa makan, gitu loh. Jadi gue selalu ngeliat ke bawah lah, pasti ada orang yang lebih nggak bisa daripada kita, ya mereka hidupnya normal-normal aja, nggak FOMO. Ya gue kalau dia bisa, gue juga pasti bisa gitu kan. Ya. Jadi menurut gue, Syukuri lu dulu lah mesti ya. grateful, iya lu mesti syukuri hidup lu dulu lah. Udah kayak pendeta lu, gue liat-liat. Anjay, kayak gue salah jurusan. Tapi mungkin ngebantu juga ini kali ya, maksudnya kurangin screen time lu kali ya di sosial media. Bantu juga kali ya? Iya, itu juga. Dan apalagi ya itu tadi gue bilang, nambah pikiran lu aja karena lu nggak ngapa-ngapain. Apalagi kalau lu lihat di Instagram kan pasti lu biasanya lagi di kamar gitu-gitu kan. Jadi ya kayak gitu. Terus ya screen time tadi ya, exactly. Guys, kurangin guys screen time, jangan banyak ngeliatin. Dan kalau ditunjukin kayak gitu, juga mesti inget kali ya, yang ditunjukin tuh apa yang mereka mau tunjukin juga kan. Maksudnya, kalau gue misalnya buat Instagram post kan pasti gue edit dulu biar keren gitu ya. Tapi gue tutupin tuh yang jelek-jelek ya misalnya. Jadi kalau misalnya, kalau analoginya ke yang FOMO kayak yang dicontoh ngerti saham, orang tunjukin doang plus-plusnya nih, plus-plusnya, mereka tunjukin dibaliknya berapa kemarin udah minus-minus berapa banyak gitu kan. Iya, nah itu. Dan mesti orang inget tuh sebenarnya kayak ada kayak gitu ya. Iya, dan kita juga mesti mikir, maksudnya kalau misalkan segampang itu, semua orang udah tajir ya. Semua orang udah tajir nggak sih kan? Iya. Kan nggak mungkin, dan pasti semua hasil tuh harus ada usahanya lah, pasti nggak mungkin. Kita harus mikir kayak gitu sih, nggak bisa ada shortcut. Nah, yang shortcut inilah, menurut gue yang mental shortcut inilah yang memperburuk bangsa nih. Iya. Yang harus ingat, kalian bermental shortcut, apa yang cepat naik akan jatuh makin pedih. Nggak ada ya gimana, ya nggak ada yang tahu sih, maksudnya kembali ke rezeki lagi. Kalau lu emang hoki, ya hoki lu, bukan berarti, atau yang lain ada yang hoki dia, bukan berarti lu ikutan lu pasti gitu juga. Betul. Jadi konklusinya FOMO itu bukan boleh ya, natural, wajar lah ya. Tapi coba dilatih untuk tidak take action, apalagi yang di luar batas wajar yang lu sendiri bisa gitu. Iya, kalau lu sampai mikir lelang rumah gue. Nggak usah untuk stocks deh, maksudnya nggak usah untuk yang ini kan, stocksnya apa ya, udah lebih lah, let's say. Nggak usah untuk yang kayak gini-gini, maksudnya kayak let's say lu mau jalan ke mall, ya kan? Lu mau jalan ke mall. Kalau sampai lu mikir, gue nggak punya uang, gue minjem uang dulu, nah itu menurut gue something's wrong with you, udah something's wrong. Iya, just for apa? Buat bisa ke mall. Buat jalan ke mall, lu nggak punya uang, terus lu bisa mikir, gue minjem dulu, gitu kan? Buat jalan ke mall. Gitu ya. Itu menurut gue itu udah something's wrong with you, gitu. Mental lu tuh lagi udah salah. Itu menurut gue lu harus coba lu harus refleksi diri lu lagi, gitu kayak. Refleksi itu, dulu ya. Itu salah. Iya, blunt truth aja gitu. Itu lu salah, lu mental lu ya sakit lah. Guys, menurut gue Satria ngomong dia bukan psikologi, tapi kayak dia cocok jadi psikologis. Mending kalau pada suka like video ini biar dia jadi psikologis. Tuh kan, ngomongin like nih, Jo. Lu tahu nggak sih video kita udah ada yang dislike? Ya lu soalnya ngomong kayak pendeta, orang pada nggak suka. Mungkin karena gue soto ya, tapi gue lebih suka sama yang dislike daripada yang nonton doang kagak subscribe. Lu mulai marketing ya sekarang. Ya guys, kalau lu pada suka dengerin pembacaan kayak gini, like, subscribe, atau komen, boleh juga komen kan, kita terima. Iya, komen ya. Apa yang mau dibahas gitu ya? Iya, komen apa yang mau dibahas juga. Dislike juga nggak apa-apa. Gue merasa setiap dislikes itu menunjukkan kalau gue lebih baik daripada disliker. Every hater makes you stronger. Yo. Udah gitu dulu lah. Yaudah. Sip. See you in the next. Ciao. Ciao.